Coba deh, kalau dengar nama John D. Rockefeller, apa yang kebayang? Buat banyak orang, namanya itu, wah, bisa dua hal yang beda banget. Di satu sisi, dia itu monster serakah. Tapi di sisi lain, dia dianggap orang suci yang baik hati. Bingung kan? Nah, ayo kita coba kupas tuntas misteri salah satu orang paling kontroversial dalam sejarah Amerika ini. Oke, kita lihat langsung buktinya ya. Ada yang bilang dia itu nama yang paling dibenci dalam kehidupan Amerika. Coba bayangin, paling dibenci loh, dalam banget kan bencinya. Tapi, ada juga seniman ternama yang pas ngelukis dia rasanya kayak lagi berada di hadapan seorang suci dari abad pertengahan. Lo, gimana ceritanya satu orang bisa dapat julukan se ekstrim itu dari penjahat sampai orang suci? Dan ini bukan cuma omongan orang di jalanan loh, yang ngomong ini orang-orang gede pada zamannya. Senator La Follette misalnya. Terang-terangan bilang, dia itu penjahat terbesar abad ini. Bahkan, sastrawan sekelas Tolstoy sampai bilang, nggak ada orang jujur yang mau kerja buat dia. Wah, ini kutukan level dunia nih. Tapi anehnya, seiring waktu berjalan, ceritanya jungkir balik. Total. Tiba-tiba Rockefeller muncul lagi sebagai sosok yang baik hati, kayak orang suci. Sampai-sampai ada polling koran yang milih dia jadi salah satu orang Amerika terhebat. Dan yang paling gila, pelukis John Singer Sargent sampai ngebandingin dia sama Santo Franciscus dari Assisi. Dari iblis jadi santo. Gimana nggak bingung coba? Jadi, mana yang benar nih? Gimana cara kita misahin fakta dari sekedar gosip atau pujian? Nah, untuk itu kita bakal mundur sedikit ke tahun 1932. Ada sebuah buku yang mencoba melakukan persis hal itu, mencari siapa sih Rockefeller yang asli, di luar semua kebencian dan pujian yang dilemparkan ke dia. Dan ini dia sumber kita, buku berjudul God's Gold, karya John T. Flynn. Yang bikin buku ini spesial banget adalah waktunya. Ditulis pas Rockefeller masih hidup, tapi karir bisnisnya udah lama kelar. Jadi, si Flynn ini punya sudut pandang yang pas banget. Dia bisa lihat gambaran besarnya, tapi juga masih bisa dapat data-data dari zaman itu. Soalnya, Flynn ngelihat ada masalah besar waktu itu. Semua tulisan soal Rockefeller itu isinya cuma dua. Kalau nggak serangan keras dari musuh-musuhnya, ya pujian berlebihan dari pendukungnya. Isinya propaganda semua. Nggak ada yang coba cerita secara seimbang. Makanya misi si Flynn ini keren banget. Dia sendiri yang bilang, dia mau melepaskan karakter subjek dari fitur-fitur yang telah disematkan oleh kebencian dan kasih sayang. Intinya, dia mau mencari kebenaran yang apa adanya, objektif, tanpa dilebih-lebihkan atau dijelek-jelekan. Nah, disinilah analisis Flynn jadi menarik banget. Dia nanya satu pertanyaan penting. Kan banyak tuh orang kaya kejam di zaman itu. Tapi kenapa ya kebencian ke Rockefeller itu rasanya beda, spesial gitu? Jawabannya ternyata mungkin ada di jenis kekayaan yang dia bangun. Flynn ngebedain dengan jelas nih. Kebanyakan orang kaya zaman itu, kayak si Gould atau Esther, kekayaannya itu parasit. Maksudnya, dapatnya dari mainin saham, nipu, atau dapat tanah gratisan dari pemerintah. Nah, beda sama Rockefeller. Menurut Flynn, kekayaannya itu datang dari membangun sesuatu yang beneran ada. Sebuah bisnis produksi yang besar dan konstruktif. Jadi intinya begini, walaupun cara-caranya mungkin brutal, sumber duitnya Rockefeller, kata Flynn, justru yang paling tidak tercela dibanding raksasa-raksasa lain. Duitnya itu dari untung bisnis beneran, bukan dari mainin saham atau ngambilin tanah. Dia itu benar-benar ngebangun sistem industri yang baru dari nol. Biar lebih jelas ya, apa sih bisnis produksi konstruktif itu? Gampangnya, itu artinya cari duit dengan beneran bikin barang dan ngejualnya. Mengatur industri yang tadinya berantakan jadi lebih efisien. Beda banget kan sama yang cuma mindahin duit di atas kertas doang? Tapi kalau kita mau bener-bener ngertiin John D. Rockefeller, Flynn ngajak kita mundur lebih jauh lagi. Ke asal-usulnya yang, aneh banget. Dan ke sosok ayahnya yang super misterius yang dikenal dengan sebutan Big Bill. Yuk kita lihat gimana semua ini berawal. Jadi ceritanya begini. Suatu hari ada seorang pemuda gagah, keren, masuk ke kota kecil namanya Richford. Namanya William Avery Rockefeller. Dia tuh penampilannya meyakinkan banget, pakaiannya bagus, kudanya juga bagus. Jelas bukan orang biasa. Nah, disinilah ceritanya jadi aneh. Pas dia berhenti buat nanya jalan, dia nggak ngomong. Malah, dia ngeluarin papan tulis kecil dan ngasih isyarat kalau dia itu bisu dan tuli. Satu kota ngeliatin penderitaannya ini. Setelah beberapa minggu pura-pura, tiba-tiba dia sembuh.
Dia ketawa ngakak, ngaku kalau itu semua cuma bercandaan. Dan langsung aja dia nunjukin kalau dia itu jago banget ngomong. Nah, pria misterius inilah yang kemudian dikenal sebagai Big Bill, yang ternyata adalah ayah dari John D. Rockefeller. Ini kan bikin kita mikir ya, kalau awal ceritanya aja udah begini, ayahnya memulai hubungan sama orang-orang dengan cara nipu yang aneh, kira-kira rahasia apa lagi yang kesimpan di balik kekayaan dan semua kontradiksi keluarga paling kuat di Amerika ini? Nah, itulah misteri yang coba dipecahkan oleh Flynn.